Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi kali ini saya ingin review sebuah kendaraan Suzuki Katana tahun 90. Kelihatannya sederhana, kelihatannya minimalis, tapi sebetulnya kendaraan ini informasinya sudah 4x4 dari pabriknya. Karena selama ini sejarah Suzuki Katana setahu saya memang adanya 4x2, belum 4 wheel drive. Jadi istimewanya salah satunya kenapa kendaraan ini kok bisa dari pabriknya itu 4x4. Langsung kita hubungi saja pemiliknya, namanya Mas Heru. Ini saya itu agak curiga ini, apa benar ini Katana tahun 90 kok sudah 4x4. Sebelum kita lanjutkan cerita selanjutnya ya. Oke. Mungkin Ya, bisa diinformasikan dulu ya. Ya, pertama ini Katana tahunnya 90 GX original Iya. 4WD dari 4WD ya. bawaan pabriknya. Karena memang sejarahnya seperti yang saya sampaikan tadi, biar rekan-rekan bisa bahas, ikut membahas. Nanti juga bisa rekan-rekan ikut mengomentari. Kalau kita tahu sejarahnya Katana itu memang belum ada yang 4WD ya. Belum. Dari mulai 86 sampai 2006. 2006. Cuman kebetulan kok Mas Heru langsung bisa dapat sebuah Katana warna merah tahunnya tahun 90 sudah 4x4. Sejarahnya dulu saya juga dapat nggak sengaja karena dulu saya beli informasinya kalau Katana pasti 2WD. Dan saya dulu waktu dapat juga nggak ngecek. Terus ya kita beli dengan posisi tidak tahu, tahunya malah udah saya beli, terus saya cuci, dicuci kan, diangkat, baru ketahuan kalau ini ada transfer case-nya, ada garjanya depan, ada kopel. Cuman kalau dari atas emang nggak ada sticknya. Baru ketahuan kalau mobil ini aslinya 4WD. Di STNK juga tertulis, di BKB tertulis, dan fakturnya juga ada ini. Katana Short, ini 4WD ya. 4WD GX. Ini juga sama. Iya kan? Iya. Ya kalau ada bukti seperti ini kita nggak bisa ngomong lagi. Jadi memang akhirnya baru kita tahu bahwa ternyata ada Suzuki Katana 4x4 dan kebetulan ini tahunnya tahun yang 90. 90 GX itu juga jarang. GX juga jarang ya. Adanya DX mungkin. Mungkin DX. Kalau pas dapat itu posisi transfer case-nya kan nggak ada sticky. Iya. Nah, itu ada tutupnya. Pengganti stick itu tutup. Nah, tutupnya itu bukan bukan buatan custom bengkel gitu loh. Nah, dia kayaknya pabrikan tutupnya, tutup pengganti stick gitu. Nah, terus kita lepas itunya, tutupnya, kita masukin stick udah jadi 4x4 ya. Nah ini Mas Heru itu kan juga punya bengkel modif ya rekan-rekan. Artinya tidak asal info ataupun tidak asal bicara. Jadi sudah bisa membedakan mana yang benar-benar asli bawaan kendaraan ataupun memang itu kombinasi ataupun modifikasi tambahan. Langsung kita bahas dari depan dulu. Yang kelihatan dari luar mungkin juga modifikasinya adalah bumper depan. Bumper depannya ini kan terbuat dari pipa custom ya. Sudah beda zaman dulu, modelnya model ARB yang pakai plat itu. Itu memang pertama berat, juga bahannya lebih banyak. Tapi yang sekarang kalau udah pakai pipa itu kan ringan, tapi kekuatannya juga tidak perlu diragukan lagi. Dan ini kemungkinan binnya sudah dipasang, hanya mungkin baru kita lepas dulu selenoidnya. Selenoidnya kemarin trouble, pas dicoba, terus kita beli selenoid baru, cuman belum sempat kepasang aja. Sama saya kalau selingnya juga ganti baru, karena dapat T-Win bekas, kita beli bekas. Punyaan Warren juga. Warren VR 10.000. VR 10.000 ya. VR 10.000 kurang lebih bisa ngangkat 3-4 ton ya. Betul. Teman-teman yang mau pesan untuk bumper Suzuki Jimmy ataupun Suzuki Katana yang minimalis seperti ini,
nanti bisa komen di bawah biar langsung nanti dijawab sama Mas Heru. Dan ini memang dibuat sama Mas Heru sendiri. Ya, modelnya benar-benar minimalis, simple. Metalcraft ini modelnya, terus ini ya pengerjaannya dikit lah. Iya, finishingnya di tempatnya bengkelnya Mas Heru. Kalau yang lain-lain sih tentunya tidak ada modif ya rekan-rekan. Karena memang kaki cuman saya rubah per ini gitu. Saya panjangkan lagi punyanya yang per belakang, jadi biar empuk lah tuh naikannya, buat harian juga enak, buat off-road juga enak. Cuman geser dari titik ini ke depan sini supaya titik untuk antengnya ini antengnya biar agak munduran sedikit lah. Jadi pakai extra grip dan pakai peleknya pelek kaleng, palet Avantec, pelek besi ini ya. Banyak yang nyari juga seperti ini. Dan ini untuk modif yang depan tadi ada pergeseran dudukan anteng yang tadinya di sini, ya kan? Betul, yang belakang terus dimajukan agar ayunannya bisa maksimal. Jadi kalau kita amati dari samping, memang bagusnya itu kalau anteng jangan sampai lurus, kalau bisa condong keluar. Betul. Jadi ayunan pir itu bisa maksimal. Terus ada yang lain untuk stabilizer masih sama, masih bawaan. Gardan juga, gardan masih standar. Nah, cuman kopel saya lepas kemarin buat off-road. Nabrak batu, bengkok, baru direparasi lah. Jadi baru dibenerin lagi ya. Terus untuk shockbreaker pakai apa nih Mas? Kayaba Ultra. Sorry pakai Kayaba Ultra ya. Pakai Kayaba Ultra. Kemarin pakai Procom. Cuman dudukannya nggak muat di atas. Nah, terus ganti ini Kayaba. Oke. Coba kalau kita geser ke belakang. Nah, sebelum saya lihat ke bawah, ini nama bengkelnya Mas Heru. Jadi rekan-rekan bisa cek nanti di IG. Ya. IG-nya ini HKL 157. Nanti bisa di-follow. Siap. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, kita lihat ke bawah untuk yang belakang, seperti juga yang depan tadi. Ini juga custom, untuk bumper juga custom bumpernya. Ini juga cuman pakai pipa. Seamless juga, ringan tentunya. Ya. Kuat, tapi lebih kuat. Lebih simple. Terus untuk kaki-kakinya gimana? Kaki-kakinya belakang standar. Belakang standar, cuman saya kasih tambah disc brake belakang. Oh gitu. Di belakang ada disc brake belakang. Jadi untuk per dan selanjutnya masih standar, shocknya masih standar. Shocknya juga masih bawaan. Disc brake belakang. Disc brake aja ya. Jadi ada sesuatu yang belum kita lanjutkan untuk diceritakan. Kenapa kok ini harus saya review? Nah, sekarang kita tunjukkan kenapa ini harus saya review. Kita kembali ke depan, bahwa kendaraan ini ternyata bisa dipasangin turbo. Jadi istimewanya di situ. Selain satu tadi yang pertama, bahwa kendaraan ini sudah 4x4 dari pabriknya, dan sama Mas Heru langsung dioprek lagi mesinnya, artinya dilengkapi, ditambahin turbo dengan beberapa kali uji coba dan akhirnya berhasil. Nah, mungkin bisa diceritakan dari awalnya dulu pakai mesin standar 1000 cc ya. Duluan awalnya masih standar nih 1000 cc. Saya kan kalau Sabtu Minggu itu ke rumah mertua di Wonosari, kan jalannya naik turun. Nah, naikin cc-nya atau ganti mesin kan udah banyak, udah sering ya. Udah sering dan sangat mudah. Dan upgrade-nya itu kalau nggak carry ke Futura, Avanza ya, itu tinggal kemarin main-main ke tempat teman, akhirnya nemu turbo yang kecil. Nah, turbo kecil ini saya coba aplikasikan ke mesin karburator standarnya Jimny. Nah, awalnya nggak semudah yang dibayangkan lah. Kita pasang turbo, kita juga sering masang turbo di diesel non turbo, kita kasih turbo juga sering, cuman ini masalahnya ini karburator karburator dikasih turbo pasti ada beberapa lah yang di set ulang lah, seperti kabulasi, seperti pemasangan turbo gimana, terus
nanti pengapian gimana kita rubah semua ini. Terus kalau karburator saya masih standar, cuman banyak yang menyarankan pakai karburator Futura. Gitu. Nah, cuman saya rasa sampai saat ini pun karburator juga udah oke lah, masih aman. ini masih aman lah. Cuman ada sedikit ya modif di parkit, di apa ya, mindset pilot jetnya ini kita setting ulang lagi. Jadi untuk tadi turbonya itu akhirnya bisa dijelaskan lagi biar rekan-rekan tahu pakai turbo apa kok ini bisa pas gitu. Turbonya H7 Hitachi mereknya. Hitachi, intercooler ini pakai milik K10. Milik K10 turbo ini. Kalau turbo ini saya kasih Hitachi H6. Nah, itu rekan-rekan. H7, HT7, HT07. Ini ada tulisannya nih, Hitachi-nya nih. Nih. Kalau yang jual dia bilang ini turbo genset. Nah, gensetnya entah apa saya nggak tahu. Cuman saya browsing emang ada turbo Hitachi H7 itu di genset itu. Gitu rekan-rekan ya. Akhirnya percobaan berkali-kali. Jadi mungkin harus ngepaskan yang ini, ngepaskan pengapiannya, ngepaskan untuk bahan bakarnya keluar masuknya. Ya, betul. Akhirnya ketemu. Dan sekarang sudah tidak ada trouble lagi. Tidak ada trouble. Udah pas. Kalau dulu emang sering pakai masih pakai vakum standar, vakum bensin standar ini. Nah, vakum bensin standar ini ternyata dia nggak mampu buat nyemprot ke bensinnya biar stabil. Ya. Buat stabil. Terus saya tambah rotak bensin miliknya Futura ini. Akhirnya mesin bisa starter normal lagi. Jalan ya enak lah, udah nggak apa itu. Kalau tenaga naiknya hampir kalau dari 100% ya, kalau dari 100% ya 30-an, 30 sampai 40% lah tenaga yang nambahnya. Terus untuk alternator tetap bawaan? Alternator enggak, saya ganti miliknya Avanza. Oh ini. Jadi ada peningkatan yang 60 ampere. 60 ampere. Terus ini udah power belum? Sudah power. Powernya bawaan atau memang tambahan? Tambahan sendiri. Oke. Pakai punyaan? Punyaan Crown. Crown ya. Crown non switch. Pompanya saya pakai pompa Mercy. Oke. Jadi setirnya enteng banget, stabil banget. Sudah setirnya enteng, tenaga mesinnya sudah meningkat. Jadi tinggal gaspol gitu ya. Nah, cuman ada kendala lagi Om ini mobil kalau buat off road. Sering selip, kampas koplingnya sering selip. Karena tenaganya meningkat. Iya. Yang kalah kampas koplingnya. Mungkin besok lah kita oprek lagi buat kampas kopling. Jadi mungkin kampas kopling yang bagus itu pakai kepunyaan siapa, pakai punyaan apa gitu ya. Betul. Kita coba suara mesinnya kalau sudah ditambahin turbo seperti apa suaranya. Cukup. Suaranya sangar, ngeri, tapi yang jelas sangat memikat sekali. Jadi review singkatnya seperti itu. Nah, mungkin kalau kita lihat steknya di dalam ya seperti sama kalau 4x4. Artinya sama saja seperti ini. Ya. Jadi waktu itu yang tidak ada ininya ya. Ya, ininya nggak ada. Ininya nggak ada. Jadi remote ini sama semua. Artinya ini apa adanya rekan-rekan. Belum di custom lagi untuk interiornya. Ya, saya cuman ganti setir. Oh, ganti setir itu. Lebih enak lah. Lebih enak seperti itu. Jadi tidak ada lebih gaya upgrade yang signifikan. Pasti asas manfaat dan fungsinya tadi yang paling utama. Nah, itu tadi teman-teman semua. Jadi review singkat Suzuki Katana, yang mana tadi kita memang agak kaget. Yang pertama bahwa Suzuki Katana itu setelah kita tahu sendiri ada yang 4x4. Terus yang kedua juga masalah upgrade di seputaran mesin dengan adanya penambahan turbo. Jadi tentunya untuk kendaraan ini kalau mau lari di jalan tol ataupun lari di jalan aspal tidak bisa diragukan lagi. Tapi tentu juga untuk pengereman perlu juga diperhatikan, karena tidak sekedar hanya
kendaraannya bisa kenceng, tapi kalau pengeremannya tidak pakem ya bahaya. Ya. Bagi rekan-rekan khususnya yang punya Suzuki Jimmy ataupun Suzuki Katana, bisa nulis di komen. Juga nanti akan saya kasih nomor WA-nya Mas Heru. Jadi nanti bisa langsung berhubungan dengan Mas Heru, bisa konsultasi, ada kesulitan apa ataupun ada pertanyaan apa yang ingin kalian tahu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sementara ini kendaraan tidak dijual. Besok kita jual. Besok kita jual. Oke, saya pikir cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.